And Alhamdulillah, with the will of Allah, then suddenly I moved to Christianity. After moving to Beliau berpindah ke Kristen saja masih melakukan kata-kata Alhamdulillah, bersyukur. Nah, maka ajaran daripada Buddha itu tazkiyatun nafsi, bahwa saat kamu melupakan segala penderitaan, kesenangan, kesukaran, iba dan segalanya emosional kamu lupakan, kamu akan capai kepada derajat tertinggi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantiki Reaction. Kita akan menyaksikan satu video yang ini. I was born in a Buddhist family. Then when I found out in Christianity seems to be very open. You're so free to do almost anything. So I start to ask God, I don't know who is the real God now. I'm looking for you. Guide me, God. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas seorang kakek ini yang melakukan pencarian terhadap Tuhan, dan itu adalah layaknya manusia. Maksudnya layaknya manusia gimana, Bang Daman? Maksudnya layaknya manusia yaitu dia tahu agama banyak, tidak mungkin Tuhan banyak. Tidak mungkin Tuhan duduk berumbuk untuk menciptakan langit dan bumi, tidak mungkin. Tapi ada Tuhan yang satu yang kemudian diselewengkan maknanya, diselewengkan definisinya demi mengikuti hawa nafsu apa yang kemudian mereka tuhankan, apa yang kemudian mereka mau tuhankan sesuai hawa nafsu mereka. Ada yang namanya pembatalan hukum Tuhan demi menuruti nafsu daripada manusia hanya untuk mengingkari apa yang diperintahkan Tuhan. Bukankah kalau kita patuh itu berat? Benar. Sekarang coba jujur, mana lebih enak, menaati peraturan lalu lintas atau tidak menaati? Kalian tidak boleh jujur bahwa psikis kalian mengatakan bahwa tidak menaati, yaitu dengan terobos lampu merah bisa jadi cepat masuk kantor misalnya dan segalanya. Tapi kalau dikekang dengan peraturan, rata-rata manusia itu merasakan yang namanya berat. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa keberatan daripada menaati peraturan itu justru membahayakan. Andaikan peraturan lalu lintas tidak ada, maka begitu banyak orang yang tidak termekanisme dan kemudian terjadinya kecelakaan laka lantas. Begitu juga Tuhan saat melihat liarnya manusia berpikir, liarnya manusia berperilaku, maka Tuhan menurunkan aturan agar terwujudnya bentuk patuh dan bentuk taat. Inilah yang akan membimbing manusia terhadap benarnya dia bertuhan, yaitu ketika setiap perintah Tuhan dia taati, setiap larangan Tuhan dia jauhi. Untuk menunjukkan apa? Inilah wujud patuh dan ketaatan demi kebahagiaan dirinya, demi kedamaian di dalam dirinya. Kita melihat daripada orang yang berada di lalu lintas. Coba aku tanya kepada kalian semua, teman-teman. Andaikan tidak ada peraturan di dalam lalu lintas, maka saat kalian berhenti di lampu merah, apakah kalian disebut patuh? Tidak. Jadi itulah alasan Tuhan memberikan perintah dan larangan untuk melihat tingkat kepatuhan. Dan bahkan tingkat daripada kepatuhan ini akan membawaki kalian ke arah dekatnya kalian dengan Tuhan, dan kemudian Allah menjanjikan rewards yang paling tinggi, yaitu adanya surga dan keindahan tanpa adanya peraturan lagi. Untuk menunjukkan apa? Di sini adalah ujiannya, ujian di balik perintah yang dilaksanakan, ujian di balik larangan yang dijauhi. Inilah dunia. Dan selayaknya manusia sebenarnya kalau mau. Ketika di tahun 2025 kamu dapati agama banyak, tidak mungkin Tuhan itu secara definisi yang ada di agama tersebut itu benar semuanya terhadap Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Ada ulah orang terdahulu yang mengatakan inilah kitab sucinya, yang kemudian memfitnah Tuhan di balik narasi yang dinamakan kitab suci. Maka perlunya kalian mencari. Maka ingat, hidup kalian sebagai Kristen bukan kesalahan kalian, tapi mati kalian sebagai Kristen itu kesalahan kalian. Hidup kalian sebagai Buddha adalah bukan kesalahan kalian, tapi mati kalian dalam Buddha itu adalah kesalahan kalian. Hidup kalian dalam Hindu bukan kesalahan kalian, tapi mati kalian dalam keadaan Hindu adalah sebuah kesalahan daripada kalian. Maka selayaknya kita objektif, hidup kalian di dalam Islam itu bukan kesalahan kalian, tapi mati kalian di dalam Islam itu adalah kesalahan kalian. Maksudnya bagaimana, Bang Daman? Kita netralisir. Artinya kita berpikir secara general. Ketika aku memeluk Islam, apa alasan aku memeluk Islam? Bisa jadi Tuhan bukan di Islam. Saat aku memeluk Hindu pun sama, memeluk Kristen pun sama, memeluk agama lain pun sama. Lalu bagaimana aku mencari Tuhan? Maka tinjaulah setiap kitab suci ataupun lakukanlah experience bagaimana jikalau aku harus bertuhan. Di tahun 2025, apa yang kamu tolak daripada Tuhan? Bahwa Tuhan itu lemah, maka jangan pernah menuhankan yang lemah. Tuhan itu Maha Pencipta, jangan pernah
engkau menuhankan segala sesuatu yang layak disebut ciptaan. Tapi alhamdulillahnya Al-Quran tidak pernah menobatkan Tuhan dalam titik lemahnya, dalam titik kemanusiaannya, dalam titik kemakhlukannya. Dia pure pencipta tanpa pernah diciptakan. Itulah luar biasanya Al-Quran. Andaikan kemudian kalian ingin meneliti, kalian akan tahu di balik pengembaraan hidup kalian ke arah tujuan hidup yang lebih sebenarnya, yaitu kembali kepada Tuhan, di mana di dalam dunia kalian dicampuri terhadap pemikiran terhadap Tuhan yang bukan Tuhan. Maka sejatinya kalian kembali kepada fitrah, yaitu menuhankan Tuhan yang sebenarnya. Maka carilah. Kita lihat daripada kakek ini, siapa beliau ya, jadi nggak kita bongkar dulu. Dalam video beliau kita akan melihat siapa beliau, yang kemudian beliau memilih Islam sebagai agamanya. Berarti secara tidak langsung, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Wabil islami dina, raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan dengan Nabi Muhammad sebagai utusan daripada Tuhanku. Kita melihat journey ataupun perjalanan daripada kakek ini, daripada berpindah-pindah dari Buddhis masuk Kristen hingga kemudian memilih Islam. Lalu apa alasannya? Mari kita saksikan di dalam video kita berikut ini. Kok nggak bisa? Sabar. Oke, let's go. Oke, mari kita lihat. Semoga bisa ditiru untuk mencari Tuhan daripada bertuhan buta. Because I was born in a Buddhist family, so then normally if you're born in that family, so the upbringing will be just following your tradition, following your parent. And I love spiritual things, so I like to get involved in the temple, serve the temple. Then alhamdulillah, with the will of Allah, then suddenly I moved to Christianity. After moving to Christianity, because some of my family members also beliau berpindah ke Kristen saja masih melakukan kata-kata alhamdulillah, bersyukur. Nah, untuk menunjukkan apa? Apa yang beliau syukuri? Saat saya pertama berada daripada agama keturunan, belum tentu yang diwariskan oleh keturunan ini benar. Beliau mengucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau mengizinkan aku untuk mencarimu, namun Engkau masih memberikan aku hal yang salah, untuk kemudian aku belajar untuk menemukan sesuatu yang benar. Lalu beliau memilih Kristen selanjutnya. Lalu apakah beliau bertahan di Kristen setelah kemudian mencari? Kita saksikan videonya. It's a very mixed family. You have a Christian, you have Buddhists, you have Taoists, you have free thinkers. And then alhamdulillah, with the will of Allah, I was searching for something that can make me feel good. And then I can believe in something that is solid, not just hearsay, but something solid with all the evidence. Then alhamdulillah, with the will of Allah, 1968, I read the life history of Umar bin Khattab, and then I became a Muslim. Wah, luar biasa. Ternyata beliau memeluk Islam bukan meneliti Nabi Muhammad, tapi meneliti Umar bin Khattab. Luar biasa. Emang sosok Umar ini luar biasa. Orang yang keras kepala, orang yang berjanji akan memenggal Rasulullah, orang yang berjanji yang akan menyiksa Rasulullah. Beliau yang kekuatannya 1:1 batalion, begitu kuat. Tapi dengan izin Allah, orang yang sekekar itu ya bisa memeluk Islam. Lalu bagaimana kalian yang lemah lunglai gulana ini hanya menggunakan pikiran untuk kembali ke Islam, tapi kalian masih antara mau dan tidak mau? Maka pikirkan lagi, teliti lagi Al-Qur'annya. Maka jikalau itu benar, jangan pernah tolak. Kita lihat bagaimana beliau terobsesi daripada kisahnya Umar bin Khattab. Oke, mantap Pak. Let's go. And that's how I start my life from 1968 as a Muslim. So back to those years when you were growing as a Buddhist, how was your life in regards to faith? What were you believing in? As a Buddhist, of course, you believe in what the teaching of Gautama Buddha about their values, the spiritual input.
Most of the important thing is he tried to make sure everybody understand that suffering is real. So did he believe in hereafter? Did he teach hereafter, or did he believe in one God? I personally believe after he became Muslim that he knows. That's why he make prayer. He also have sujud. His prayer, you can see the value. And when you see the sukha wa dukkha, then you understand what Allah said, that وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. I believe Allah said, indeed we send to every nation a messenger. Name, sometimes you know in the Quran 25 name, but most of the names is not mentioned in the Quran. I don't know, I personally feel that maybe he's wonderful. He never called anybody to worship him. He never said there's no God, but he himself is prostrating. He is one who always communicate with the unseen force. How other the followers follow his teaching, wallahu a'lam. It's just like Moses and Jesus. Jesus never say he's God or he's son of God. Now the followers say he is God. He is the Father, the Holy Son, and everything in one. It's not the mistake of Jesus, it's the mistake of the people after him create a new religion and use his name. So I personally feel after I became a Muslim, I understand better what Gautama Buddha was doing and how he trained everybody to tazkiyatun nafs, not to be a servant, a slave to your desire. This dunya is nothing. You were Mantap. raised as a Buddhist. Mantap, luar biasa, benar penelitian Bang Daman selama ini ternyata benar bahwa Buddha itu dalam spiritualnya, tahu nggak kalian teman-teman, bahwa kalian itu dapat menjadi Tuhan. Nah itu versi mereka ya, artinya gini, Siddhartha Gautama mempraktekkan bagaimana spiritualitas kita mengabaikan semua rasa iba, mengabaikan semua emosional, mengabaikan segala rasa benci, mengabaikan segala rasa suka, bahwa yang ada di dunia itu is nothing. Itu semua tidak ada. Mengajarkan kita tentang penderitaan, dan daripada kita melupakan segala penderitaan emosional baik, emosional buruk, termasuk sedih, termasuk senang dan luka, saat kita kemudian lupakan semua itu, kita tahu bahwa ada satu yang utama. Oke? Jadi beliau meneliti apa yang dilakukan oleh Buddha, benar. Dia melihat daripada Gautama itu yang sujud. Beliau melihat daripada ajaran tersebut mengajarkan spiritualitas. Dari mana? Daripada spiritualitas itu kita dapat melupakan segala penderitaan yang dijadikan sebagai penderitaan. Mengajarkan kita untuk tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Mengkaji diri. Arti mengkaji diri itu bagaimana Bang Daman? Ingat para sufi? Para sufi itu ketika derajatnya paling tinggi, mereka itu berzikir la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Maksudnya bagaimana itu Bang Daman? Jangan bawa ajaran sesat, perhatikan. Zikir la ilaha illallah yang dipraktikkan para sufi itu ketika Tuhan itu masih sekedar nama. Namun la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali dia, itu ketika Tuhan mulai dekat. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, ketika dia meyakini bahwa Tuhan ada di depannya dalam setiap ibadah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, ketika dia tahu segala penderitaan ini tidak ada, segala kesenangan ini tidak ada kesedihan, tidak ada kesukaan, bahkan aku sendiri tidak ada. Tidak ada aku yang paling aku kecuali dia yang paling aku. Maksudnya bagaimana? Kata-kata aku itu berlaku ketika kita bisa memiliki penuh keakuan di dalam diri kita. Maksudnya gimana? Kita menyebut diri kita aku, sedangkan nafas masih diberikan Allah. Kita menyebutkan diri kita aku, sedangkan rezeki harus kita cari, bergantung kepada setiap yang lainnya. Bagaimana kita bisa mengakukan diri, sedangkan kita berketerbutuhan untuk ini dan itu. Makanya dikatakan bahwa keimanan tertinggi saat kalian mengatakan aku itu tidak pantas untuk kalian. Kalian tidak bisa mengakukan diri kalian karena nyatanya diri kalian bukan milik diri kalian sendiri. Nafas harus ditentukan oleh Allah Ta'ala. Rezeki harus kemudian ditentukan oleh apa yang kalian cari. Maka tidak ada aku yang paling aku selain dia yang aku. Makanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Siapa? Saya yang paling saya. Maka saya bukanlah saya, tapi dia yang sebenarnya saya. Maksudnya bagaimana? Dialah yang paling aku di antara semua aku yang mengatakan dirinya aku. Karena Allah Ta'ala mengatakan dirinya aku, maka benar dialah aku. Kenapa?
Karena dia tidak berketerbutuhan dengan apapun, tidak butuh bentuk, rezeki, nafas dan segalanya, tidak dia butuhkan. Bahkan jikalau ada hamba yang tidak menyembahkannya, tidak menjadi pengaruh terhadap dirinya sebagai Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Dialah yang pantas disebut aku, selain kita yang berani menyebut diri kita aku. Maka ajaran daripada Buddha itu tazkiyatun nafsi, bahwa saat kamu melupakan segala penderitaan, kesenangan, kesukaran, iba dan segalanya emosional kamu lupakan, kamu akan capai kepada derajat tertinggi. Nah, mengajarkan untuk sujud dan segalanya. Bahkan setelah kemudian dia muslim, sama seperti penelitian saya selama ini, bahwa sebenarnya Gautama itu tahu ada Tuhan yang kemudian wajib disembah. Lalu kakek itu mengatakan, kakek mu'alaf ini mengatakan dalam pengibadahannya, kita melihat bagaimana every day, everywhere Rasulullah itu selalu beribadah kepada sesuatu yang tak terlihat. Layaknya Gautama yang selalu beribadah, yang selalu bersujuti kepada sesuatu yang tak dilihat. Yang bahkan di dalam spiritualitas, yaitu sampai ke derajat tertinggi melupakan dirinya yang aku, selain menobatkan dialah yang aku sebenarnya. Maka mungkin ada penyelewengan makna daripada aku yang aku ini, sehingga kemudian mungkin lahirnya agama Buddha mungkin ya. Tapi akan tetapi dalam Islam telah diajarkan hal tersebut. Diajarkan bagaimana kemudian seorang manusia ketika sudah kembali kepada Tuhan dan mengkaji tazkiyatun nafsi terhadap dirinya, maka dia tahu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa dikatakan? Dikatakan bahwa wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembali kepada Allah. Maksudnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia yang kemudian tahu hakikat daripada kehidupan, tahu hakikat daripada dirinya, dia tahu dia hidup untuk mati, dia hidup untuk kembali kepada Allah. Sehingga dia tidak berani mengatakan dirinya aku, selain Allah lah yang paling aku. Karena dia mengatakan dirinya aku, nafas masih diberikan Allah. Lalu di mana aku, keakuan yang ada pada dirinya? Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat bagaimana kemudian dia convert to Muslim daripada Kristen ya. Daripada Buddha sudah. Kita lanjutkan. From your family, and what made you question your beliefs? What was the thing that made you question? For me, because when I was young, I love all this spiritual thing. If people talk about devil, ghost, angel, I like to experience, if possible. If people say, don't go to the graveyard, they got ghosts there. So I would like to go to stay in the graveyard. Yeah, for a few hours to sleep there one night if possible. Berarti beliau adalah orang yang tertarik dengan kegaiban. Oh, di sana ada hantu, beliau datang. Oh, di sana ada monster, beliau datang. Beliau ingin tahu segala kegaiban tersebut. Nah, rasa ingin tahulah yang rata-rata membuat orang jadi tahu mana yang sebenarnya kebenaran yang harus dia tahu. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. So we try our best to always try to get more experience in life, because this you don't get in books. So now what happened is that then later on I see that there is so many things that is forbidden by the teaching. Don't know it's from him or not, I don't know, but according to what we are following, there is no, you cannot eat any meat, no killing is forbidden, so you go for pure vegetarian. That means you detach yourself with dunya. So being a young person, I feel that there's something missing. It's not balance. It is not rational logic for me. But I do follow the good value about how to be humble, how to purify your tazkiyatun nafs. Don't follow your desire. Don't get too attached to dunya. Don't think of marriage. Don't think of it. Just be a good person. So I personally feel that it is not well balanced. So that's why I start to have some doubts. Then I start to look for another way. So I personally experience that I feel that something is missing in my life. I personally feel, is religion so difficult, or this is just some kind of addition added by so-called the followers? So a lot of teaching is not pure anymore. I personally experience that I feel that something is missing in my life. I feel that I think I have to move. That's all. Then berarti logika kakek ini bukan abal-abal guys. Beliau meneliti kitab suci apapun yang beliau anut, beliau meneliti gini. Sebenarnya di kehidupan ini, benarkah Tuhan yang menciptakan manusia, ataukah ini adalah project daripada manusia menciptakan kata Tuhan? Sehingga ajaran kitab suci jadi banyak. Sehingga mereka yang merunutkan Tuhan, mereka merunutkan hal-hal yang mereka tambah-tambahkan tentang Tuhan.
Sebenarnya Tuhan itu tidak ada, tapi manusia terdahulu menciptakan Tuhan dan menobatkan definisi terhadap Tuhan. Lalu kemudian manusia sekarang percaya terhadap Tuhan. Lalu beliau berpikir, tidak mungkin juga, karena kausalitas daripada bumi ini, sebab dan akibat, tidak mungkin tidak ada yang namanya Tuhan tersebut. Misalnya gini, saya ngomong kepada kalian, lebih logik pulpen ini ada dengan sendirinya atau ada yang menjadikan? Pasti kalian akan menjawab ada yang menjadikan. Maka beliau juga berpikir, maka Tuhan ini bukan produk otak manusia, karena bumi ini juga akan kausalitas. Maka lebih logik bumi ini ada dengan sendirinya atau dijadikan, tapi dijadikan. Maka terpahamlah terhadap Tuhan. Maka saat melihat agama, agama itu punya definisi yang berbeda, punya penjelasan yang berbeda. Setiap agama punya runutan masing-masing terhadap ketuhanan. Setiap agama punya produktivitas yang beda-beda terhadap pikiran terhadap Tuhan. Lalu beliau berpindah, mana yang benar? Aku beragama Buddha, apakah ini yang ditambah ataupun original datang dari Tuhan? Ataupun catatan tangan manusia yang jahil sehingga mendefinisikan Tuhan seenaknya? Saat aku di Kristen pun sama. Apakah ini ditambah dan dikurang oleh mereka demi menuhankan apa yang mereka mau? Akan tetapi akhirnya dia mendapati jawabannya di Al-Quran. Tidak mungkin ini hal yang ditambahkan, karena ini segala sesuatu yang berada di dalam akalku, persis seperti apa yang aku pikirkan. Maka kebenaran itu sifatnya global, bukan personal. Itu yang kalian harus tahu. Jikalau kebenaran itu hanya bisa diyakini oleh satu kelompok, maka itu bukan kebenaran. Tapi kebenaran itu wajib global dan diyakini oleh semua orang jikalau kita menjabarkan. Seperti itu. Nah, itulah yang coba diberitahukan oleh Al-Quran, teman-teman. Kita lanjutkan. I was exposed to my elder sister. They are Christian, so they encourage me to follow them to the church, and so I do that. Then when I found out in Christianity seems to be very open. You know, you're so free to do almost anything. Anything goes. Even, of course, the teaching, the real teaching, there's a lot of don'ts too. But the way that we are talking about Christianity today is everything is okay. As long as you love Jesus, you believe in Jesus, He is your salvation. Then you are safe. This seems to be very interesting because there's a lot of don't before. Now there's a lot of do now. Because I want to be a committed person. When I'm a Buddhist, I want to be a committed Buddhist. When I'm a Christian, I want to be a committed Christian. Yeah, because why? If this is the true message of God, so it's not right for me to keep it to myself. I must share with my friend, and I have a lot of Muslim friends. So I want to share with them about the teaching of Jesus. So then later on, when I'm starting my mission to start to talk to them, they asked me a few questions, caught me by surprise. They also believe in Jesus. Muslims believe in Jesus. They have no problem to believe in Jesus. But the only thing, the way we believe in Jesus is different. We believe He is the Father, the Holy Son, the concept of Trinity, and so on. So suddenly I feel that it's time for me to make further research, to try to understand further about this so-called religion of truth, al-haq. Important to know the truth, not the half truth, but the whole truth. How did your journey towards Islam begin, and what impressed you the most about Islam? Then when I start sebelum masuk ke beliau menemukan Islam, kita reaksi dulu bahwa saat beliau di Kristen, beliau melihat ketika aku masuk Kristen, ada satu hal yang tidak rasional. Apa ketika tidak rasional? Karena beliau kakek ini adalah seseorang yang totalitas. Kalau aku harus Buddha secara total. Kalau aku Kristen, aku harus Kristen secara total. Tapi dalam Kristen dia dapati bahwa ini begitu bebas, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, terserah kalian beragama sebagaimanapun. Yang penting kalian percaya Yesus sebagai juru selamat, kalian aman, safe, will be safe, dan kalian akan terus aman, dan kalian akan masuk kerajaan surga. Lalu kalau kita pikirkan, bukankah ini membuka peluang terhadap kejahatan? Yang penting kamu percaya Yesus. Soal kamu ngebunuh silakan. Tapi mereka bilang harus berbuat baik. Bukankah ajaran gereja sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah keselamatan personal, keselamatan total daripada kekristenan? Arti keselamatan total tanpa ada keselamatan lain selain Yesus. Maka jikalau kita membunuh dan bertobat, itu bukan arti keselamatan sejati, tapi percaya Yesus, kan gitu. Jadi kalau seandainya kemudian kalian melakukan kejahatan, ya bodo amat, karena kalian udah diselamatkan. Beliau berpikir ini tidak logik. Dengan kebebasan ini akan membuat begitu banyak hal yang harus saya lakukan, meskipun itu kriminal. Karena cukup saya percaya dia juru selamat, maka saya akan safe, will be safe, dan aman. Bukankah itu keyakinan gereja bahwa murni akan masuk surga orang-orang yang beriman kepada Yesus dan mengatakan dia Tuhan dan mengatakan bahwa dia juru selamat? Lalu bukankah ini akan membuka peluang terhadap adanya kejahatan?
Karena apa? Mereka sudah safe, diampunkan oleh Tuhan. Inilah yang membuat dia harus melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Kristen, bahwa tidak mungkin ajaran datang daripada Tuhan seperti ini. Ketika mewujudkan kebebasan terhadap makhluknya, benar. Satu waktu ketika didramatisasi, kita akan berpaham begitu sayang Tuhan terhadap makhluk sehingga membebaskan makhluk kalau didramatisasi. Tapi kalau kita ingin berpikir terhadap pengaruh moral, ini justru akan merusak moral. Apa merusak moral? Ngapain aku takut? Sedangkan Tuhan telah mengampuniku. Sama seperti kalian telah dijanjikan jaminan hidup bebas di dunia. Kalian mau nyabu ya oke, mau narkoba ya oke, mau ngapain aja nggak ya oke. Karena di dunia ini kalian sudah ada yang jamin kalian tuh tidak akan pernah tertangkap dan tidak pernah dinamakan dengan kejahatan. Misalnya, maka kalian apa? Rentan melakukan kejahatan, orang kalian udah aman. Tapi apa yang mengekang manusia di bumi ini? Moralitas. Moralitas terhadap penamaan ini baik, ini buruk, ini jahat, ini tidak, kan gitu. Itulah yang mengekang manusia. Lalu kalau Tuhan juga mengatakan bahwa kalian itu tidak ada kekangan, tidak ada yang membuat jadi larangan terhadap kalian, maka moralitas itu akan menjadi kontra penuh terhadap ajaran. Ajaran membebaskan segalanya, moralitas mengekang segalanya. Tapi suatu saat orang akan berani melakukan kejahatan karena ketika lihat moralitas ini tidak penting. Karena apa? Aku sudah dijamin aman. Itu satu hal yang harus dipertanyakan. Lalu beliau melakukan tindakan selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya terhadap agama yang dianutnya. Lalu kemudian beliau bersaksi bahwa beliau menemukan Islam sebagai pondasi landasan terakhir. Kita lihat. My mission to call my friend about Christianity. Then they asked me a few things. I got caught. I went back to the Father and asked him to enlighten me about the concept of Trinity, the Holy Father, the Holy Son, the Holy Spirit, or the Holy Ghost. They can't convince me because I like to think, I like to question. They just cannot. They said, so wait for the Holy Spirit to come to you. Let the Holy Spirit explain to you. So that's what they say. That's what I'm waiting. So I start to ask God. I don't know who is the real God now. I'm looking for you, so guide me, God. So the only thing I say, I must pray to God who know that I'm looking for him. I don't use name anymore. I say, oh God, you know I'm looking for you. Then suddenly my feeling to want to read the Quran getting very strong. I want to know what is this the Muslim belief, but nobody offer me a Quran. My instinct of searching the truth is very strong. Alhamdulillah, I read the book of Sayyidina Umar Al-Khattab, the second. Masya Allah, ini kita tunggu ketika beliau membaca tentang riwayat Sayyidina Umar. Teman ya. Nah, karena gini teman-teman, beliau bahkan bertanya ini kepada Bapak Pendeta. Jawabannya sama seperti Kristen Indonesia. Roh Kudus, 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 Roh Kudus. Jadi ini sesuatu yang tak bisa dibuktikan, tapi sebagai halusinasi saja. Misalnya di antara 3 pendeta yang berdebat dengan pemahaman yang berbeda, dengan yang saling menyesatkan. Ini kamu sesat, kamu juga sesat, kamu juga sesat. Yang pendeta tersebut paham oneness, paham Tritunggal, paham Marcion, saling menyesatkan. Mereka berlandaskan apa? Aku punya Roh Kudus, dia tidak. Pendeta Tritunggal mengatakan aku punya Roh Kudus, oneness tidak. Pendeta Marcion mengatakan dirinya punya Roh Kudus, yang lain tidak. Lalu pembuktian Roh Kudus ini apa? Tidak ada orang yang punya Roh Kudus itu dapat menunjukkan petanda dirasuki Roh Kudus, tidak ada. Lalu di Kristen luar pun sama. Tunggu Roh Kudus datang kepadamu. Tunggu Roh Kudus datang kepadamu. Tunggu Roh Kudus datang kepadamu. Itu saja. Lalu itulah yang tidak menjadi jawaban yang konkret bagi beliau. Ini bukan jawaban kalau Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus ini tidak dapat dibuktikan. Lalu beliau berdoa, Tuhan, aku tak tahu siapa engkau ya. Aku telah mencarimu ya. Aku percaya bahwa bumi ini engkau yang ciptakan. Lalu begitu sulit aku pindah-pindah agama dan kemudian aku tidak menemukanmu. Semuanya tidak menjelaskan tentangmu. Kalau kau benar-benar ada, tuntunlah aku. Beliau nyari Al-Quran. Ketika beliau nyari Al-Quran, nggak ada yang ngasih Al-Quran. Tapi satu waktu beliau melihat sirah daripada Umar bin Khattab, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Khalif, who was one the enemy of Islam, enemy of the Prophet, want to kill the Prophet, but with the Quran he was enlightened.
and he became a Muslim, and not only just a traditional Muslim by name, he became the companion of the Prophet, and he became the second Caliph, and his time is a time Rome and Persian Empire all came under the Muslim Empire. A very historical thing happened. That opened my heart. Well, this religion must be very powerful, can change this man. The man who anti-Islam, anti-Prophet, they want to kill the Prophet. Then with the Quran, with the guidance of the Quran, he totally changed. That is the beginning of my journey to Islam. Then I found that Islam seems to be very practical, well balanced. Of course, the do is there, the don't is there, but the don't is minimum. You pray, but in the same time, you must work hard. You know, you can have a family, you can do muamalat, munakahat, everything is well balanced. And the beauty when I learn more and more is that Islam is so perfect. Explain to you from A to Z, the SOP, everything is ready. You don't have to create your own way anymore. You know, you just follow. And then how to eat, how to drink, how to dress, how to talk, how to work, everything is so detailed. Allahu Akbar walillahil hamd. That I never experienced in any other religion. Other religion, they can say this, but no evidence, not detail. But when Islam is not just hearsay, not what Allah said, the Prophet was sent to show you everything. So Luar biasa, Masya Allah. Lalu beliau meyakinkan bahwa Islam itu adalah buktinya kebenaran. Itu yang membuat beliau kembali ke rumahnya, yaitu Islam. Tahu nggak apa teman-teman? Ketika beliau meneliti seorang Umar bin Khattab yang dikenal dengan kejamnya, keras, kekar, nggak ada yang bisa merubah kejahilan daripada Umar bin Khattab dari era jahiliyah. Tapi hanya karena menggampar adiknya yang membaca Al-Quran, dia berhasil ditaklukkan oleh Al-Quran itu sendiri. Lalu kakek ini melihat, berarti ada satu strong daripada Al-Quran ini mampu mengubah karakteristik Umar bin Khattab yang terkenal kejam, yang terkenal kekar, yang terkenal sangat. Ada sesuatu yang ada di dalam Al-Quran ini. Lalu beliau menelitinya. Setelah beliau meneliti, ternyata is perfecto, 100% perfect. SOP yang telah disiapkan, bagaikan Tuhan telah menyampaikan. Apa yang disampaikan kepada Tuhan? Makhlukku, ya Tuhan, aku menciptakanmu benar-benar. Aku menciptakan fisikomu, psikomu, ataupun psikismu benar, emosionalmu benar. Dan aku juga yang menciptakan semua engkau berakal benar. Dan aku juga menciptakan manusia selainmu, binatang selainmu. Aku menciptakan kalian untuk kemudian jadi manusia yang berakal. Bagaimana kalian dalam berhubungan? Karena aku yang menciptakan kalian, maka aku yang paling tahu apa yang harus kalian lakukan agar kalian menjadi manusia yang benar. Kalian akan berdagang, kurunutkan hukum dagang. Kalian akan beribadah, ku sempurnakan cara beribadah. Kalian pasti berpakaian, ku ajarkan cara berpakaian. Kalian pasti akan berbicara, ku ajarkan cara berbicara. Maka semua SOP itu mantap di dalam Al-Quran. Lalu kemudian kakek ini perjalanannya berakhir di Islam. Karena beliau tertarik dengan Umar bin Khattab yang begitu keras menolak Islam, ingin membunuh Nabi. Tapi beliau bisa ditaklukkan hanya gara-gara menggampar adiknya yang membaca Al-Quran. Justru Al-Quran itu sendiri yang menaklukkannya, bukan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran sendiri, kalamullah sendiri yang menaklukkan Umar bin Khattab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masya Allah, kita bersyukur lahir dalam keadaan Islam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa support channel ini di link Saweria yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa mau langsung boleh di rekeningnya ada di bawah ini. Jazakallah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqamahlah di Islam.